Kalau memang presiden punya keinginan membubarkan lembaga-lembaga, yang paling harus dibubarkan itu adalah staf khusus milenial. Itu membuat kami semakin pesimis, Bang. Ini kita masuk ke sana, apa bisa berubah atau kita memang yang berubah? Ya, gitu? memang ketika hiruk pikuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, tidak terdengar sedikit pun bagaimana respon orang-orang yang ada di BPIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Sherly dalam acara Bincang Tokoh, sebuah acara atau segmen yang sengaja Sherly khususkan untuk mewawancarai para tokoh. Dan dalam kesempatan kali ini, Sherly berkesempatan untuk bertemu dengan seorang tokoh muda. Beliau ini adalah seorang anggota dewan. Yang uniknya teman-teman, beliau ini sudah 4 kali terpilih secara beruntun. Jadi bukan hat-trick lagi namanya, sudah quadrick. Betul ya, Bang? Ya, quadrick. Ya. Beliau ini berasal dari provinsi yang sama dengan Sherly, teman-teman. Provinsi Aceh. Beliau adalah Bang Muhammad Nasir Jamil. Ya. Assalamualaikum Bang Nasir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya Bang di tengah Ya. COVID-19 ini? Ya tentu saja, karena COVID-19 ini kan menghendaki ada jarak ya. Ya, selama ini kan orang sensitif dengan menjaga jarak. Iya, physical distancing loh. Ya, jadi sekarang ini Bahasanya. COVID-19 itu menyuruh kita untuk menjaga jarak. Nah, dulu kan jaga jarak itu kesannya negatif. Ya, sekarang menjaga jarak itu positif. Nah, karena itu memang tugas-tugas DPR yang punya tugas pengawasan, membuat undang-undang dan anggaran itu tentu tetap berjalan, tapi memang tidak maksimal. Ya, karena di ruangan itu juga sudah diatur protokol kesehatan dan juga bagaimana antara satu anggota dewan dengan anggota dewan lainnya jaraknya berjauhan, sehingga tidak semua anggota bisa hadir. Dan itu memang sudah diatur. Kalau misalnya ada 55 anggota di dalam satu komisi atau satu badan, itu biasanya 30 orang yang hadir. Ya, jadi memang pembatasan, sehingga kemudian diharapkan kita tidak tidak terjangkit lah ya, tidak tertular dengan virus COVID-19 itu. Ya, Bang Nasir ini punya cerita suksesnya sendiri, Bang. Jadi mengawali karirnya dalam dunia politik ini awalnya dari DPRA ya, Bang? DPRD dulu. DPRD di Provinsi Aceh selama 1 kali, dan kemudian langsung naik ke tingkat nasional 4 kali berturut-turut. Dan mengawali itu kan awalnya dari jadi reporter ya, Bang? Reporter di daerah dulu. Iya, jadi nggak pernah bermimpi jadi politisi. Nggak pernah. Jadi itu pernah. kecelakaan, Bang? Iya, ini kecelakaan Nah, sebenarnya. dan menarik teman-teman, beliau ini bukan anak orang kaya, ini mohon maaf Bang. Oh iya. Bukan Secara- berasal dari iya, orang tua secara yang sosial. politisi juga, bukan. Sekarang banyak orang yang mengatakan, wah dia bisa karena dia latar belakang keluarganya mumpuni begitu, Iya. baik secara posisi, status ekonomi dan lain-lain. Iya. Nah, gimana Bang? Apa sebetulnya kunci sukses atau prinsip apa yang Abang terapkan hingga sampai bisa di titik ini? Ya, pertama yakin ya. Yakin itu penting bahwa kita punya potensi. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita nggak yakin, itu artinya kita tidak punya percaya diri yang kuat. Saya percaya bahwa semua manusia itu punya potensi. Dan potensi ini memang salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau manusia tidak punya potensi, untuk apa menjadi manusia? Kan apa bedanya dia dengan ciptaan Tuhan lainnya, kan begitu. Nah, karena itu yakin dengan potensi dan kemudian berusaha untuk mengembangkan dan menyalurkan potensi kita itu. Nah, kebetulan memang saya itu sejak SMP sudah sering berdiri di atas panggung, ya, kadang baca puisi, deklamasi, Seneng ya. ikut lomba-lomba gitu, seneng Bang? Ya, kadang-kadang ikut menari ya dengan teman-teman ya di SMP, SMA juga begitu. SMA ikut menari, ya ada tarian-tarian kreasi, tampil di sekolah, tampil di gedung dan lain sebagainya. Saya ikut bergabung dengan grup musik, band sebagai vokalis, ya menyanyi. Bang Nasir ini pintar nyanyi sepertinya. Kita boleh minta dong Bang, 1 lirik aja Bang. Ya dulu kan dulu kan masih zaman era Gong 2000 ya, Aman Albar, Yan Antono.
karena kiblat mereka juga musik di barat, The Purple, Scorpion dan lain sebagainya. Kalau kunjungan-kunjungan komisi misalnya, itu biasanya selesai makan malam, itu biasanya tuan rumah menyiapkan apakah karaoke dan sebagainya. Nah, itu ketika pertama kali saya nyanyi, teman-teman lihat, wah ternyata bisa juga nyanyi katanya. Nah, setelah itu mereka sering suruh saya untuk menyanyi. Tapi saya selalu memilih lagu-lagu yang punya nilai sosial ya. Tidak mau nyanyi lagu-lagu cinta misalnya gitu kan. Lagu-lagu galau, baper kalau anak zaman sekarang. Saya suka lagu-lagu Ebit Gyadi misalnya, lagu-lagu Ahmad Albar tentang rumah kita, ya tentang matahari, ya tentang raksasa, Puma di atas bukit. Itu semua cerita-cerita tentang kehidupan sosial masyarakat. Dan itu lintas generasi sebenarnya, Pak. Ya, dan jadi memang saya perhatikan setiap lagu yang punya nilai itu dia tidak akan terhempas dengan perubahan zaman. Dia selalu hadir. Makanya lagu-lagu yang punya nilai dan itu menceritakan realitas kehidupan masyarakat selalu tetap diminati. Ya, lagu-lagu Iwan Fals, Bento misalnya, itu kan selalu kerap dilakukan oleh orang. Jadi memang penyanyi-penyanyi yang membawa lagu-lagu atau menciptakan lagu-lagu yang punya nilai, dia tidak takut dengan perubahan-perubahan zaman dan munculnya penyanyi-penyanyi muda di bawah dia begitu. Nah, bicara tentang nilai, kembali ke Bang Nasir, 4 kali berturut-turut ini kan bukan hal yang biasa, Bang. Nggak semua politisi bisa kayak begini. Yeah. Jadi nilai apa yang Abang pegang sebagai prinsip hidup Abang sampai di titik sekarang ini? Begini, jadi memang seperti saya katakan tadi, awalnya kecelakaan, ya nggak sengaja. Itu kecelakaan gimana? Nggak sengaja. Dijorokin atau gimana? Iya, nggak sengaja masuk partai politik. Artinya kan saya harus meninggalkan dunia wartawan saya. Ya, lebih kurang 4 tahun saya berkecimpung sebagai wartawan. Wartawan kampus awalnya? Ya, masa kuliah di wartawan kampus, setelah selesai kuliah wartawan di Aceh, di Banda Aceh. Ketika saya harus memilih, ya ini sudah pasti nih kan, profesi wartawan, ya itu sudah pasti. Sementara menjadi politisi belum pasti nih. Nah, tapi kan saya harus memilih. Akhirnya saya pilih menjadi caleg, calon legislatif. Meninggalkan posisi wartawan meninggalkan tadi. profesi wartawan gitu. Ya, meninggalkan profesi wartawan. Artinya kan sudah jelas ini. Artinya dalam hal penghasilan sudah jelas. Ya. Apa yang waktu itu Abang pikirkan? Kenapa mau mengambil sesuatu yang tidak pasti dan meninggalkan yang pasti? Atau bahasa anak zaman sekarang adalah mengambil resiko, teman-teman? Iya, karena saya juga tertantang ya menjadi senang dengan tantangan. Iya, karena begini, karena saya kan wartawan. Ya. Sebelum hiruk pikuk reformasi, saya kan menjumpai banyak orang, ya, menjumpai berbagai macam kalangan, termasuk politisi, pejabat-pejabat, saya wawancarai, saya lihat dan lain sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang asing juga bagi saya dunia politik itu, karena ketika wartawan menjumpai tokoh-tokoh politik, mewawancarai mereka, ya kalangan akademisi, saya wawancara dan sebagainya. Jadi ketika reformasi hadir, lalu kemudian saya diminta untuk mengurus partai politik dan kemudian 99 saya dicalonkan, akhirnya saya siap meninggalkan dunia wartawan saya. Dak-dikduk juga waktu itu, tapi akhirnya dari Partai Keadilan hanya meloloskan 1 wakil untuk DPRD provinsi. Hasil musyawarah teman-teman, akhirnya saya yang ditunjuk oleh mereka untuk mewakili Partai Keadilan waktu itu untuk jadi anggota DPRD provinsi, dan saya waktu itu menjadi pimpinan termuda. Usia saya 29 tahun, walaupun sekarang 29 tahun banyak yang sudah berprestasi ya, tapi masa itu 29 tahun saya menjadi pimpinan termuda. Jadi ketika menjadi anggota DPRD, ya sekarang DPRA, ya kita masuk ke dalam realitas politik itu. Dan memang ada untungnya juga sebelumnya jadi wartawan. Jadi untungnya begini, kita punya relasi wartawan, ya. Kemudian kita tahu kira-kira apa maunya mereka. Waktu saya ikut tes menjadi wartawan, salah satu instrukturnya bilang begini, kalau kamu mendatangi narasumber dan ketika kamu tanya dengan 1 pertanyaan dan dalam 10 detik dia tidak bisa jawab, kamu tinggalkan. Kenapa begitu? Karena berarti dia tidak bisa merespon dengan cepat, ya, apa yang ditanya oleh wartawan. Itu selalu saya ingat. Makanya kadang-kadang kalau di DPR ini ketika doorstop, ya kan, kita lagi dalam, tiba-tiba wartawan dari berbagai macam media cetak, media elektronik, televisi dan sebagainya, gitu di depan kita.
Kadang-kadang kita belum baca koran pun, Iya. ya kan? Mereka tanya dengan isu yang aktual, yang terjadi kemarin atau hari ini. Iya. Ya, harus siap untuk kemudian memberikan penjelasan kepada mereka. Jadi itu yang selalu saya ingat. Nah, karenanya pengalaman menjadi anggota DPRD dan sekarang DPRA itu ternyata lebih asyik juga ya daripada wartawan. Itu lebih real ya, kita membantu masyarakat, mengingatkan para pemegang kekuasaan dan banyak hal yang waktu itu bisa kita lakukan. Itu yang membuat saya kemudian berani ketika dicalonkan untuk ke Senayan. Karena memang masyarakat kita ini kan karakternya beda-beda. Dia punya pilihan masing-masing itu. Jangan khawatir misalnya soal money politik. Masyarakat itu tidak akan terpengaruh juga dengan hal-hal seperti itu. Artinya masyarakat tidak buta dengan kualitas ya Bang? Yang saya wakili itu masyarakat Aceh. Ya. Masyarakat Aceh itu juga dikenal masyarakat yang keras. Makanya nggak pernah berhenti perang. Dan orang perang itu kan biasanya suka keras dan apa adanya. Gitu kan. Nah, kita mencoba untuk meminjam semangat mereka sehingga nyambung dengan cara pandang mereka. Ya, Bang Nasir ini kan di DPR duduk di Komisi 3. Artinya memang membawahi isu-isu utama lah bisa kita bilang, termasuk HAM, keamanan. Beberapa waktu yang lalu juga kan Bang Nasir sempat cukup lantang itu menyuarakan bubarkan saja staf sus milenial. Boleh tahu Bang kira-kira di sini apa alasannya kenapa Bang Nasir ikut cukup lantang menyuarakan untuk ya itu kan membubarkan? berawal dari respon respon Presiden Jokowi ya terkait dengan daya serap anggaran penanganan COVID yang rendah, kemudian dia lihat kerja kabinetnya juga biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa, tidak ada yang signifikan, sehingga beliau mengatakan kalau dibutuhkan ya saya bisa lakukan apapun untuk 267 juta rakyat Indonesia, membubarkan lembaga, menerbitkan perpu dan sebagainya. Nah, tentu saya sambut kalau memang Presiden punya keinginan membubarkan lembaga-lembaga. Yang paling harus dibubarkan itu adalah staf khusus milenial. Bukan saya tidak menghargai staf khusus milenial, tapi saya lihat tidak signifikan. Jadi kontribusi mereka dalam penanganan COVID itu tidak nampak. Bahkan 2 di antara staf khusus milenial itu dalam tanda kutip bermasalah dan juga mengundurkan diri. Itu artinya mereka tidak siap ketika mereka berada dalam pusaran kekuasaan. Karena kenapa? Kenapa misalnya BPIP dan staf khusus milenial? Karena itu ada dalam koridor kekuasaan Presiden. Dia tidak bisa membubarkan lembaga-lembaga yang diatur oleh konstitusi dan pengaturannya lewat undang-undang. Nah, itu yang bisa dibubarkan. BPIP bukan berarti kita anti Pancasila, bukan. Kita justru heran ya ketika hiruk pikuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tidak terdengar sedikit pun bagaimana respon orang-orang yang ada di BPIP. Ya seharusnya kan mereka menjadi penengah. Mereka mencerahkan ya, mencerahkan masyarakat Indonesia terkait Pancasila itu seperti apa. Tapi nggak terdengar. Nah, kalau bisa nggak terdengar, gaji mereka terima, fasilitas mereka terima. Ya untuk apa? Kan mubazir. Nah, mubazir itu kan temannya setan. Jadi memelihara kemubaziran itu artinya berteman dengan setan gitu loh. Nah, itu sebabnya saya sampaikan ya udah bubarkan itu aja. Tapi artinya sebetulnya kan yang mau dibela kemarin lewat beberapa hal tadi yang Bang Nasir sampaikan adalah pelibatan anak muda, Bang. Dalam konteks isu-isu kebangsaan gitu. Artinya melatih anak muda ini. Nah, Bang Nasir sendiri kan kalau saya lihat teman-teman, Bang Nasir ini sebenarnya sangat erat dengan anak muda. Jadi beliau ini dilingkupi dengan anak muda, dibawa ke pembahasan anak muda juga masih nyambung. Nah, ini gimana menurut Bang Nasir melihat dari kacamata seorang anggota dewan yang sudah terpilih 4 kali, gimana kiranya anak muda ini bisa ikut ambil bagian kalau ternyata staf sus milenial ya sebenarnya staf khusus milenial itu kan titik tolak sebenarnya untuk kebangkitan kaum milenial karena mereka juga punya keterampilan, tapi ternyata mereka belum matang ketika kemudian masuk dalam pusaran kekuasaan. Jadi secara keterampilan, kecerdasan, barangkali mereka nggak kita ragukan. Tapi ketika mereka masuk dalam pusaran kekuasaan, mereka ternyata tidak terbiasa, tergoda untuk melakukan sesuatu yang kemudian itu menjadi celah di depan publik. Sehingga 2 dari antara mereka harus mundur. Anak muda kita ini, ya mereka kan juga rujukannya orang tua. Dalam konteks politik banyak yang masih alergi. Ya, anak-anak muda ini dengan politik, ya, karena mungkin sebagian mereka menilai politik itu penuh dengan kelicikan, pengkhianatan, adu domba, hanya melihat
dan merebut kekuasaan. Sehingga anak-anak muda ini melihat politik itu sesuatu yang harus dijauhi. Dan ketika mereka bertarung misalnya, mereka berusaha untuk masuk dunia politik, jadi calon legislatif dengan model politik sekarang, suara terbanyak, mereka juga sulit untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain lama. Tapi itu resiko memang, itu konsekuensi ketika suara terbanyak itu dipraktekkan dalam pemilihan umum legislatif kita. Ya, teman-teman, menarik. Tokoh muda yang saat ini berada di hadapan Sherly ini saat ini berusia 49 tahun, belum masuk 50 tahun ya Bang? Oktober. Sebenarnya sudah masuk 50 tahun. Tahun ini, tapi kan bulannya belum Bang. Usia saya setengah abad lah ya. Sudah memasuki setengah abad. Dan menariknya adalah pencapaian-pencapaian beliau, kontribusi, impact-nya untuk Indonesia termasuk khususnya untuk masyarakat Aceh sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Bang Nasir, umur berapa dulu pertama sekali masuk ke Dewan? Ya, saya umur 29 tahun ya. Kemudian terus 29 tahun itu di Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Ya. Kemudian terus sampai ke DPR RI. Jadi memang kalau lembaga legislatif ini yang paling tinggi. Ya. Biasanya orang kalau sudah di puncak akan turun juga. Oh, iya. Tapi turunnya nanti bukan legislatif lagi. Nah, turunnya kemana nggak tahu kita ini. Apakah turun kembali ke Aceh ya, atau turun tetap di level nasional. Ya, kita lihat saja nanti. Yang pasti mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, kita berdoa agar kita dimasukkan dengan kemenangan dan waktu keluar juga dengan penuh kemenangan. Itu yang penting. Ya, jangan masuk menang, keluar kalah. Jadi masuklah ya dengan kemenangan, keluarlah juga dengan kemenangan. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, sir. Masuk dengan kemenangan, keluar dengan kemenangan. Dengan kemenangan. Ada nggak Bang terminologi masuk dengan kekalahan, keluar dengan kemenangan? Itu kan realita yang terjadi ya. Yeah. Ya, realita yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Artinya begini, artinya ketika kita masuk, kita juga masuk dengan kemenangan, kita keluar dengan kemenangan, artinya kita tidak ada post power syndrome gitu ya. Orang kan sering begitu, ketika sudah lama berkuasa ada post power syndrome. Jadi biasanya kadang-kadang dia suka marah-marah ya. Ketika sedikit misalnya tidak dilayani, dia bisa marah-marah karena dia punya post power syndrome. Walaupun dia nggak berkuasa lagi, dia nggak jadi anggota legislatif lagi, dia tidak duduk di panggung-panggung kekuasaan. Jadi post power syndrome-nya sering sekali muncul ketika dia tidak dilayani dan sebagainya. Nah, orang-orang yang keluar dengan kemenangan, dia tidak akan mengalami seperti itu. Saya izin Bang mau bertanya, ini penasaran karena beberapa statement Bang Nasir tadi cukup. Wah, seperti lagu juga, sungguh mati aku sungguh mati aku. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Penasaran. Iya. Kalau dengan tadi Bang Nasir menjelaskan ke kita semua di sini Bang, bahwa anak muda itu idealisme, jangan dikotori dengan segala hal yang terjadi tadi. Sedangkan yang kami tonton sebagai anak muda itu sepertinya dia yang bersih saja masuk ke sistem Bang, rentan untuk artinya jadi kotor lagi. Itu membuat kami semakin pesimis Bang. Ini kita masuk ke sana apa bisa berubah atau kita yang berubah nanti Bang? Itu memang selalu sering jadi perdebatan dan juga menjadi perbincangan soal sistem dan orang ya. Apakah orang baik kemudian bisa baik juga ketika masuk dalam sistem yang buruk. Memang terus terang harus kita akui bahwa sistem itu mempengaruhi perilaku orang. Jadi orang-orang baik kadang-kadang ketika dia masuk sistem, ya dia bisa jadi buruk. Tapi sebenarnya itu juga kembali kepada pribadi yang bersangkutan. Kalau memang dia tidak sanggup ya dengan sistem yang dia ada di dalamnya, dia bisa punya pilihan keluar dari sistem itu. Karena untuk berjuang kan nggak mesti juga dia harus ada di dalam sistem itu. Begitu juga kami yang hari ini dalam sistem kekuasaan, dalam sistem kolektif, kolegial seperti di DPR ini, ya memang kita nggak boleh menghilangkan hati nurani. Ya, tapi kita juga nggak boleh banyak perasaan. Karena kalau banyak perasaan di lembaga kekuasaan seperti DPR ini, maka kita akan kehilangan kesempatan dan hal-hal yang harus kita berikan kepada masyarakat kita. Begitu. Jadi kurang lebih kurangi baper lah gitu ya kan? Ya nggak boleh baper. Dalam politik tidak boleh baper ya, tapi dia tidak ada hati nurani. Itu beda sekali antara baper dengan hati nurani. Bang Nasir, kita nggak bisa pungkiri bahwa Aceh ini kan punya sejarah istimewa untuk Republik ini, sama seperti Yogyakarta. Kita tahu bahwa ada banyak pahlawan dari Aceh yang memberikan kontribusi
pada negeri ini lintas generasi. Nama-namanya jelas tersebut mulai dari Cut Nyadim, Tengku Umar, Panglima Polim, Cut Mutia, dan lain-lain. Sejarah juga mencatat bahwa Aceh ini termasuk masyarakat yang paling pertama bahu-membahu untuk menindaklanjuti curhatan Presiden Soekarno, presiden pertama, saat mengatakan bahwa Republik Indonesia belum punya pesawat sendiri atau alat angkut sendiri, Bang. Dan dengan semangat gotong royongnya masyarakat Aceh saat itu, akhirnya Republik Indonesia punya pesawat angkut Dakota 001 Selawah pertama. Itu kan sebetulnya sudah tercatat oleh sejarah dan kita semua tahu. Lantas bagaimana menurut Bang Nasir, layakkah sebetulnya dalam konteks zaman sekarang itu banyak masyarakat yang menihilkan atau nyolot gitu, menganggap bahwa masyarakat Aceh ini kontribusinya apa untuk negeri ini? Gimana Bang Nasir melihatnya? Begini, masyarakat Aceh itu masyarakat yang cepat iba. Itu salah satu sifat orang Aceh. Dia cepat iba melihat orang susah. Kalau ada orang yang butuh pertolongan, dia cepat membantu. Peristiwa terakhir ada 94 warga Rohingya di pantai utara Aceh, di Senudun itu, awalnya kan ingin dilepas lagi. Ya, ingin dikasih makanan, logistik, lalu dikawal oleh kapal angkatan laut untuk dibawa keluar. Tapi kan orang Aceh, ya, masyarakat sekitar kemudian mengambil inisiatif untuk membantu dan mengangkat mereka. Itu kan cepat iba. Jadi iba itu kemudian melahirkan patriotisme dan humanisme. Ya, jadi rasa kemanusiaannya itu muncul tinggi. Begitu juga sejak dulu orang Aceh ketika Soekarno berdiri di hadapan tokoh-tokoh Aceh, ulama-ulama Aceh, mereka bilang bahwa pemerintah Republik Indonesia butuh alat angkut, transportasi udara, berdiplomasi dengan negara-negara sahabat. Nah, akhirnya orang Aceh mengumpulkan uang mereka agar bisa membeli pesawat. Dan itulah yang menjadi cikal bakal Garuda hari ini. Waktu itu Selawah namanya. Itu menjadi sejarah yang hari ini tidak bisa dihapus. Monas juga demikian. Monas yang berdiri megah ya di tengah kota Jakarta. Juga ada kontribusi almarhum Tuku Markam. Ya. Orang Aceh yang waktu itu dekat dengan Soekarno. Bahkan ketika resesi ekonomi, ketika Soeharto memimpin, waktu itu terjadi resesi ekonomi, orang Aceh juga menggelontorkan uangnya. Jadi waktu itu Gubernur Samsudin Mahmud berdiri di podium di dalam ruangan di Anjong Monmata, itu meminta orang Aceh agar membantu pemerintah Republik Indonesia. Waktu itu ada yang menyerahkan uang, ada yang menyerahkan emas ya untuk membantu Indonesia yang sedang mengalami resesi ekonomi. Jadi orang Aceh itu adalah orang yang cepat iba. Karena itu biasanya orang yang cepat iba ini mudah dilupakan oleh orang yang mengiba gitu. Jadi jadi pengiba itu cepat lupa dengan orang yang iba tadi itu. Nah, karena itu memang ketika Aceh mendapatkan status istimewa dan juga kekhususan, orang lupa bahwa itu sebenarnya adalah hadiah untuk orang-orang yang iba. Jadi ada historisnya, ada filosofisnya. Orang Aceh perlu dapatkan itu semuanya. Dan sebetulnya posisi Bang Nasir ini kan sudah settle ya, bisa dikatakan settle Bang. Maksudnya settle adalah sudah bisa membuktikan 4 kali secara berturut-turut. Kita sudah sering melihat statement-statement Bang Nasir Jamil. Dan kalau nggak salah kemarin juga ikut dalam penandatanganan MOU ya Bang? MOU Helsinki. Oh iya, tahun 2005. Ya, tahun 2005 saya dan beberapa teman anggota DPR mewakili pemerintah. Ya, pemerintah juga ada ya, Pak Hamid Awaludin. Dan kami anggota DPR ikut. Kenapa kami ikut waktu itu? Karena nanti kan setelah MOU itu kan ada undang-undang pemerintahan Aceh. Setelah itu kan juga ada tim pemantau implementasi MOU Helsinki. Jadi kenapa misalnya beberapa anggota DPR harus ikut ke sana dalam rangka untuk menyiapkan regulasi terkait pasca penandatanganan MOU Helsinki tersebut. Dengan segala keterlibatan Bang Nasir terhadap masyarakat Aceh, begitu Bang, termasuk Otsus ya kemarin Bang Nasir juga masuk dalam tim. Apakah ada niat untuk pulang kembali ke Aceh untuk nyalon sebagai pemimpin masyarakat Aceh Bang? Ya, itu harus ditanya dulu kepada orang Aceh. Oh gitu, kita tanya dulu nih ke masyarakat Aceh. Apa pertanyaannya? Diizinkan pulang atau tidak kan gitu. Iya. Jadi dalam undang-undang pemerintahan Aceh, saya yang masih tinggal satu-satunya, ya. Dia anggota DPR asal Aceh yang masih tinggal, yang waktu itu mengurus
membahas undang-undang pemerintahan Aceh itu saya. Yang lainnya ada yang sudah meninggal, ada yang tidak kembali lagi ke Senayan. Saya perlu untuk memberitahukan kepada pemerintah Indonesia dan juga mereka yang sedang berkuasa di Aceh bahwa undang-undang itu bukan undang-undang yang biasa. Makanya jangan diperlakukan secara biasa-biasa saja. Jadi memang karena undang-undang itu bukan undang-undang biasa, maka orang yang menggerakkan juga bukan orang yang biasa. Nggak bisa orang mediocre gitu lah ya Bang ya ceritanya. Iya, makanya orang yang menjalankan itu orang yang tidak biasa, Yeah. ya bukan orang biasa. Ke depan dalam rangka menggerakkan dan memuluskan undang-undang pemerintahan Aceh itu dibutuhkan orang-orang yang luar biasa. Saya harus akui bahwa semangat kita menjadikan Aceh sebagai daerah otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi memang itu belum tercapai. Yeah. Dan kita punya dana, namanya dana otsus. Yeah. Itu sampai 2027. Diperkirakan sejak 2001, waktu itu sudah ada dana otsus, sampai 2027 itu diperkirakan ada 168 triliun yang digelontorkan di Aceh. Nah, tapi memang sekali lagi belum signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Boleh jadi karena tidak punya desain, tidak punya rencana induk ya terkait penggunaan dana otsus ini. Yang kedua, perencanaan yang buruk. Kemudian pengawasan yang juga minim. Ya. Sehingga kemudian dana itu lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang-orang yang punya akses dengan kekuasaan. Itu problemnya. Jadi ceritanya ini bakal nyalon apa enggak nih Bang? Gimana? Bakal nyalon apa enggak nih? Kalau nyalon itu kan dia bisa jalur independen, Ya. bisa jalur partai politik, ya. Kalau partai politik kan ada syaratnya, Ya. independen juga ada syaratnya, ya kan. Kalau partai politik di Aceh itu 13 kursi, baru dia bisa calon. Sementara partai induk semang saya, yaitu PKS, hanya meraih 6 kursi dari 41 kursi di DPRD provinsi. Itu artinya saya butuh beberapa kursi lagi ya untuk kemudian bisa ataupun kalau dicalonkan oleh Ya. partai ya. Tapi kan ada jalur kedua Bang. Independen. Dan masyarakat Aceh juga, kalau tadi bahasa Bang Nasir, saya izin pakai pinjam bahwa masyarakat itu bisa menilai gitu Bang. Artinya kalau misalnya kendaraannya tidak cukup, ya bisa saja alternatif lainnya adalah lewat jalur independen. Tapi ya semuanya terserah dengan partai juga. Ya. Kita tidak boleh ego ya, tidak boleh merasa jumawa bahwa kita hebat ya, kita dikagumi, kita disenangi. Kita ingat bahwa apapun ceritanya, partai yang juga ikut mengantar kita kenapa kita bisa seperti ini. Ada 2 cara untuk kemudian kembali ke Aceh dan memberi kontribusi lebih besar pada masyarakat Aceh. Jadi jawabannya adalah iya apa enggak Bang? Aduh, kalau ditanya iya atau tidak, itu seolah-olah memang kita harus menjawab ya atau tidak. Tapi arahnya kemana nih Bang? Ya, biasanya jalan tengah daripada yes or not itu wait and see. Oke, kita lihat. Itu jalan tengahnya itu. Kita tunggu dan kita lihat teman-teman. Baik, ini menarik teman-teman. Terakhir Bang Nasir, saya lihat dari tadi ngelihat Bang Nasir ini kan timnya banyak anak muda nih Bang. Ya, maaf. Itu sebenarnya adalah upaya untuk tetap menjaga semangat dan pikiran muda atau gimana nih Bang? Ya, Kenapa memilih banyak anak muda di orang belakang? muda itu multifungsi. Gimana maksudnya? Jadi orang muda itu multifungsi, pikirannya masih segar, fisiknya masih segar, langkahnya masih tegap, dan diharapkan kan mereka bisa melihat ya bagaimana kekuasaan itu dikelola oleh orang-orang pemegang kekuasaan. Jadi mereka harus belajar bagaimana keputusan itu diambil. Dan itu sangat berpengaruh sebenarnya. Kelak mereka jadi pemimpin, mereka sudah terbiasa hiruk pikuk di parlemen, melihat tingkah pola anggota parlemen. Tapi memang apapun ceritanya, anak muda itu multifungsi. Anak muda itu multifungsi. Itu adalah perspektif Bang Nasir Jamil tentang anak muda. Bang Nasir, pesannya untuk anak muda. Ya, anak muda itu penerus bangsa. Anak muda itu punya vitalitas. Ya. Anak muda itu punya idealisme. Nah, vitalitas, kemudian idealisme, itu kan harus dijaga. Ya. Negara juga harus menjaga idealisme anak-anak muda. Karena itu, anak-anak muda tidak boleh diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang merusak idealisme mereka. Apapun ceritanya, anak-anak muda sekarang lah yang akan mengganti orang tua. Itu sudah sunatullah. Nah, problemnya apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak muda ya untuk menjadi pemimpin
masa depan. Ya. Nah, karena itu memang dibutuhkan tanggung jawab. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Islam, sejarah kenabian, mereka itu sudah mendidik generasi mereka untuk menjadi pemimpin. Dan itu kemudian diingatkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran, bahwa janganlah kita meninggalkan generasi yang lemah. Nah, jadi takutlah kalau suatu saat nanti kemudian kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah akidahnya, lemah keyakinannya, lemah vitalitasnya, lemah idealismenya, lemah ibadahnya, dan kelemahan-kelemahan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menghendaki kelemahan. Nah, karena itu tugas kami adalah menyiapkan generasi-generasi muda yang kuat sehingga mereka bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Luar biasa teman-teman, perbincangan kita singkat tapi semoga bisa memberikan motivasi bagi anak-anak muda. Terima kasih banyak. Terima kasih Sherly. Bang Nasir Jamil. Yang jelas dari sini Sherly mendapat kesimpulan pertama bahwa anak muda itu penuh dengan idealisme dan ditunggu kontribusi nyatanya untuk negara. Yang kedua adalah bahwa tidak perlu dipertanyakan lagi sebetulnya nasionalisme dan kontribusi masyarakat Aceh. Betul ya Bang? Ya, nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme masyarakat Aceh untuk negeri ini. Teman-teman, kalau ada seorang bijak yang pernah mengatakan bahwa kesempatan itu lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Dan kesempatan itu adalah gabungan antara kesiapan kita dan momentum. Betul ya Bang? Betul. Maka sekarang siapkan diri kita dan temukan momentumnya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada Bang Nasir Jamil atas waktunya. Untuk teman-teman yang belum mensubscribe YouTube channel ini, teman-teman bisa langsung subscribe, dan sekiranya ada manfaat yang teman-teman bisa ambil, silahkan teman-teman bagikan YouTube channel ini, dan sampai bertemu di Bincang Tokoh selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.